Universitas Negeri Malang tahun 2018. Yuk, langsung dimulai saja. Ini kita pertama bahas materi dulu ya sebentar, terus kita lanjut ke prakteknya yang lebih lama. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang figure drawing and like for beginner. Jadi kita di sini akan pelajari tentang gimana sih caranya untuk menggambar manusia secara simple dan nge-lighting pencahayaan secara simple. Lanjut. Ya, yang kayak tadi ya, yang kita akan pelajari itu basic form human body, bentuk dasar dari tubuh manusia, sense of 3D, gimana sih kita itu membayangkan bentuk 3D di dalam pikiran kita itu secara mudah. Draw from any light, draw from any pose and angle, kita akan menggambar manusia dari berbagai pose dan angle kamera, dan yang terakhir basic light, dasar pencahayaan. Lanjut. Sebelum kita masuk ke sini, yang perlu kalian pahami dulu sebelum mempelajari ini adalah, mungkin udah dapat mungkin ya kalian ini, perspektif, shape and form, proportion, dan basic anatomy. Itu seharusnya udah dasar sih sebelum belajar ini, dasar menggambar ini. Lanjut. Yuk, langsung cara termudah untuk membuat figur manusia itu adalah dengan menggambar basic shape-nya. Dari tubuh manusia ini kita akan membreakdown menjadi basic shape, yaitu kubus dan silinder. Tujuannya itu kenapa sih kok dibuat basic shape dulu? Karena bentuk basic shape itu mudah dilihat. Yang pertama mudah dilihat sisinya, jadi jelas ini sisi depan, sisi belakang. Dan juga nanti akan membantu kita untuk menentukan perspektifnya, karena ya basic shape itu lah isinya garis lurus gini toh. Ya, lanjut. Ya, ini tadi basic shape itu terdiri, kalau tubuh manusia ya terdiri dari kubus dan silinder. Yang kubus itu biasanya kepala, torso, perut, sama bagian hips. Yang silinder itu tangan, limbs, tangan sama kaki. Sebetulnya bisa sih kalau kalian bikin pakai kubus aja. Tapi untuk masalah nanti di lighting dan shading lebih mudah kalau tangan dan kakinya itu pakai silinder. Dan yang perlu kalian pahami itu, sebelum membuat figure drawing, kalian itu bikin, kalau misal berkebiasa ya, bikin gestur sama pahami proporsinya itu, pahami proporsinya manusia. Ya, lanjut. Ya, ini tadi setelah kita membuat basic shape-nya, terus kita masukkan basic anatominya. Nanti kita akan tak jelaskan di prakteknya aja gimana caranya bikin basic shape ini, basic proportion ini. Lanjut. Ya, materi selanjutnya itu basic light. Lanjut. Di dalam benda itu, benda yang terkena cahaya itu ada 4 elemen yang membangun sehingga benda itu bisa terlihat gini. Yang pertama adalah value, material, tekstur, dan color atau warna. Tapi yang kita pelajari di workshop ini hanya value aja sih, gelap terangnya aja. Lanjut. Di dalam value itu ada beberapa bagian cahaya ini. Highlight, light, halftone, shadow core, shadow, bayangan, ini pantulan bayangan, aksen itu kayak ambient occlusion, bagian yang itu cahaya sulit untuk menembus, dan cast shadow, bayangan yang terjadi karena dihalangi oleh benda. Tapi yang kita pelajari di workshop ini cuma highlight, light, halftone, dan shadow core aja. Nah, tiap bagian itu tadi itu diwakili oleh
value range. Value range itu adalah ukuran dari warna bayangan warna tergelap ke warna yang paling terang. Di value range itu ada 10 biasanya untuk mempermudah aja. Jadi dari yang paling terang ke yang paling gelap. Lanjut. Tips kalau mau menggambar bayangan dan cahaya itu kita gunakan value yang kontras. Kenapa? Karena gambar itu bagus kalau ketika di breakdown menjadi bentuk yang paling abstrak atau bentuk abstrak itu warna hitam dan putih aja, itu bentuk bendanya itu masih terbaca dengan jelas. Nah, gimana caranya kita bisa membuat benda itu terlihat jelas itu ya dengan membuat value yang kontras. Misalnya cahayanya itu antara cahaya dan bayangan itu jarak value range-nya itu 2 value atau 3 value gitu. Dan nanti otomatis hasilnya bakal terlihat kontras. Lanjut. Dan yang kedua, ketika kita menggunakan referensi untuk mau menggambar itu, kita referensinya kita filter di Photoshop. Kita filter dengan filter galeri cutout di Photoshop. Filter cutout ini gunanya untuk mengeliminasi beberapa value-value yang saling berdekatan dan menjadikannya jadi satu value kayak gini. Jadi satu bentuk besar value. Ya, ini tadi contoh gambar tadi ya, di cutout jadinya hanya beberapa value ini. Highlight atau light gitu, ini midtone, ini shadow. Biar mudah aja sih. Lanjut. Ya, udah, kita langsung praktek aja. Yang pertama kita bikin itu ya, semisal kalau kalian mau menggambar tanpa referensi bisa, tapi kalau aku saranno itu sih pakai referensi dulu aja kalau belum kebiasa. Ya, misal kita ya pakai referensi lah kita. Misal kita mau gambar misal gambar inilah. Misal foto referensi kita ini. Untuk memulainya, yang pertama kita bikin titik hilang dulu atau perspektif. Kalau gambar ini perspektifnya di mana sih? Perspektifnya itu ada di sekitar sini. Ini off frame. Perspektifnya sekitar sinilah. Ya. Jadi pertama kita bikin titik hilangnya dulu. Terus kita bikin, ini kalau kalian belum kebiasa itu ya, bikin gestur dulu ya nggak apa-apa. Misal gestur ini. Gestur. Ini sambil tanya-tanya nggak apa ya Pak ya? Kalau misalnya ada pertanyaan gitu. Iya Mas, nggak apa-apa, nanti tak bantu bacain gitu, nggak apa-apa. Teman-teman yang peserta dan audien boleh bertanya sambil berjalan nih, biar agak seru gitu. Ya aku ngomong dewe garing Pak. Yo, dan kan ya dari ini kan bikin gestur. Terus kita membuat kubus dulu untuk apa ya? Membayangkan bentuk 3D-nya itu kayak gimana. Ini misalnya kursi ini.
Jadi perspektifnya di sini agak itu sih. Perspektifnya agak tele, nggak terlalu terlihat kalau ke sisi sampingnya. Ini kursi. Misalnya ini kursi ya. Nah, untuk figurnya, yang pertama kalian gambar itu anchor-nya dulu, acuannya dulu. Misal anchor-nya itu kita pakai dadanya dulu untuk sebagai acuan. Ini gini. Aku kalau jelasin pakai perspektif ini agak susah sih. Aku lebih kebiasa kalau langsung gambaran. Dan biasanya salah, makanya itu referensi itu penting kayak gambar-gambar, meskipun untuk profesional juga selalu pakai referensi. Ya, ini misal torso. Ini Mas ada masuk satu pertanyaan sambil jalan santai-santai gitu. Mas izin bertanya. Nih saya tuh bagus dari UM. Izin bertanya, untuk beras yang digunakan Mas Andika apa ya kalau boleh tahu dan dapat dari mana? Aku pakai brush Photoshop Builder iki sih. Iki foto brush. Brush Builder pakai transfer mana? Ini transfer dinyalakan. Ya wis, pakai ini Pak aku. Untuk blocking, untuk detailing, rendering, aku pakai ini semua sih. Sama soft brush. Biasanya kalau aku pakai sama soft brush ini. Itu doang. Aku kalau pakai tekstur ya suka sih, tapi kontroliku agak susah kalau tekstur. Soalnya brush tekstur itu bisa menambah gambarmu tambah bagus atau bisa makin bikin tambah parah. Makanya kalau pilihan aman itu pakai brush Builder ini aja sih, bawaannya Photoshop. Soalnya kalian tahu apa yang kalian lakukan pas ngegores itu. Ya itu sih. Oke, jadi itu Mas DB yang tadi ditanyakan Mas DB, pakai brush apa? Brush bawaan dari Photoshop. Ini ada Mas Solahur dari UM juga. Yuk, apa? Mas ini pakai brush default ya Mas ya gitu. Yuk, Pakai brush yang ya Mas Surahur, kalau misalnya tadi yang seperti yang diuraikan Mas Andika memang betul. Terus masih ada tambahan lagi pertanyaan sambil jalan. Gak apa-apa Mas Andika sambil praktek santai-santai gitu. Izin bertanya Kak, em, aplikasi yang digunakan apakah hanya Photoshop saja atau ada aplikasi lain yang bisa direkomendasikan? Gitu. Ya, yang mudah lah untuk pemula yang belum tahu fitur banyak di Photoshop. Mungkin rekomendasi aplikasi lain ini dari Mbak Ovi Kirmawati. kalau kalian apa ya mau software yang legal dan gratis, ada pilihannya Clip Studio Paint. Itu udah bagus sih menurutku, malah lebih bagus dari Photoshop. Aku milih Photoshop karena udah kebiasa ya. Itu kalau mas kalian mau beli Clip itu softwarenya Clip Studio Paint atau pakai Photoshop bisa. Ini kalau software gambar ya. Biasanya kalau aku bikin referensi itu pakai software Dash 3D. Dash 3D itu software model manusia. Ya itu sih apa itu model manusia yang bisa dirender. Jadi modelnya kayak template manusia gitu. Jadi kita tinggal bikin posenya, terus dirender, terusan itu dijadiin referensi gitu. Terus ada lagi Blender. Blender itu aku pakai buat itu sih, bikin referensi juga, buat ngemodeling apa itu aset-aset kayak bangunan kayak ini. Ini aku sebelumnya aku pakai di Blender dulu sih. Ininya apa? Kursinya, ininya apa? Domnya ini, temboknya ini aku bikin basic shape-nya di Blender. Biar apa itu? Biar akurat sih. Apa perspektifnya sama ya perspektifnya sih. Biar akurat aja itu nih.
Itu doang sih yang gue pakai. Terus sama cari-cari referensi di Google, terutama material-material itu agak susah soalnya itu. Material dan lampu-lampu gitu. Itu tok sih. Oke, ada beberapa software yang direkomendasikan, terutama bisa Das 3D. Itu yang websitenya das3d.org itu ya Mas ya? ORG itu ya? Nggak tahu, aku lupa aku. Pokok ada 3D lah nama software. Oke, di situ iya mungkin itu karena ada beberapa modeling di dalamnya. Mungkin teman-teman bisa akses di das3d kalau misalnya nggak keliru. Tapi menurutku ya itu karena di dalam ada banyak modeling. Sambil Mas Andika lanjut, pertanyaan sudah mulai menumpuk Mas. Nggak apa-apa ya, Wah, santai-santai kita ngobrol-ngobrol sambil ngobrol gitu. rame-rame, mantap-mantap. Rame dong. Em, Oke, Mas tuh bagus. Terima kasih Mas Andika. Gitu. Sip. Tadi udah. Ya, lanjut dulu Mas, mungkin ada beberapa tahap, terus nanti pertanyaan saya bacakan setelah tahap. Ini tak zoom in biar jelas saya. Iki apa? Tak ulang lagi. Ini aku bikin sketch biar gampang sih. Soalnya aku jarang kesusahan kalau gambar nggak di zoom gitu. Ya tak jelasin lagi ini. Pertama tadi bikin anchor ya. Acuannya dulu. Acuannya itu di torso. Kalau aku sih, terserah kalian. Ini yang harus kalian pahami itu Sense 3D. Oh iya, Sense 3D itu gimana sih caranya bayangkan bentuk 3 dimensi dengan mudah itu? Caranya kalian itu biasa berpikir secara perspektif. Misal ya, kan aku sering lihat kalau teman-teman gambar kubus itu gini. Kubus matematika ini nggak ada perspektifnya sama sekali. Nah ini salah sih ini. Yang betul itu caranya bikin satu plane dulu. Terus tiap titik hilang ini pasti kan menuju ke satu titik hilang toh. Jadi nggak mungkin sama gini, nggak mungkin paralel. Ini kan paralel, selamanya nggak bakalan ketemu sampai ke sana gitu. Nah, ini kita miringin dulu biar kayak satu perspektif itu. Terus bikin gini, tambahin ini juga. Nah ini udah perspektif ini. Nah cara bayanginnya gimana? Kalian ya biasakan itu aja, membayangkan kubus, dan latihannya itu bisa gini. Bikin rotasi kubus. Misal gini ya, ini misal kubus dari atas 3/4 apa namanya? Ya atas rada membungkuk itulah. Terus lanjutnya ini model latihannya ini. Gini. Soalnya kalau masalah gini ini itu masalah kebiasaan doang aja. Mungkin kalian pertama susah banget gitu, nggak masuk nggak akurat. Tapi coba pakai referensi dan pelan-pelan aja. Kalian coba gambar dulu, yang penting betul, nanti lama-lama lah kebiasa, lama-lama tahu gitu. Otomatis pikiran tahu gimana sih kalau itu gambar perspektif gini, gambar kubus tapi angle-nya gini gitu, bakalan tahu nanti. Ya, gitu ya caranya perspektif gambar 3D sense. Kayak gini misalnya. Oh iya, latihan gini juga bisa bantu kalian itu loh, solid drawing. Solid drawing itu gambar bentuk 3 dimensi yang nggak mencolok-mencolok. Maksudnya
apa itu proporsinya tetap terjaga gitu loh. Digambar dari angle manapun itu bentuknya tetap bentuk kubus, nggak berubah jadi trapesium maupun berubah jadi bentuk-bentuk yang nggak jelas gitu. Itu sih model latihannya. Kayak gini, bikin kubus kok. Ini aku kan tadi aku ngomong ini toh paralel, tapi di sini kok nggak paralel mas, karena kalau misal titik hilang yang kelihatan di layar itu biasanya titik hilang yang ekstrim. Yang ekstrim itu apa ya kayak gini, makin ke bawah dikit udah berubah, ke bawah dikit udah berubah, apa itu angle-nya gitu. Kalau misal kalian foto gitu, misal foto bangunan lah, kan biasanya meskipun ada titik hilang tapi lah nggak kelihatan itu karena lensanya yang lebar, lensanya yang apa itu tele gitu, dan bentuknya yang besar, bentuk bangunannya yang besar, itu yang bikin perspektifnya itu biasanya kelihatan nggak akurat. Misalnya kalian dekati atau kalian jauhi gitu, bentuknya tetap sama kayak lihat gunung gitu sih. Kalau kalian lihat gunung, sama tambah deketi lah, biasanya nggak berubah-berubah atau bentuknya. Biasanya kayak gitu juga. Nah kalau problemnya di sini itu karena kita nggak pakai lensa yang wide gitu, jadi nggak ada distorsi di bentuk figurnya itu. Kita pakai lensa biasa, jadinya ya ini kelihatannya kan ya paralel toh, tapi kita kalau lanjutkan sampai ke sini gitu, itu bakalan ketemu di satu titik kok. Gitu. Nah, kita lanjut no. Ini perut. Balik sini. Semakin landai. Ini hips. Karena ini semakin dekat dengan titik hilang, maka ini hampir garis lurus gitu. Karena ya ketutupan pelin bawah ini. Ini apa pinggang, terus paha bentuknya silinder. Terus bagian kaki. Terus leher bentuknya ya silinder, kecil aja. Gini ya. Ini kepala bentuknya juga kubus. Titik hilang di sini. Pas no sama leher. Inilah. Kaki, ini tangan. Biasanya kalau aku kalau sendi-sendi itu aku pakai bola ini sih, biar kelihatan nyambung aja. Tangan. Ini sendi lagi. Di tangan ini karena ini ngadep ke atas, jadi bagian bawah ini ngadep sini. Ini ngadep sini. Ya caranya ini latihannya ya itu sih, latihan ini tadi.
membiasakan lihat bentuk dasar bentuk 3D itu ini ngadepnya kemana latihannya ya yang di bawah tadi itu. Ini kakinya. Sendi. Kaki lagi. Nah, ini sih basic shape-nya manusia. Coba. Udah kelihatan bentuknya toh. Terus selanjutnya kita aplikasikan basic anatomi. Kalau basic anatomi itu agak susah sih dipelajari. Tapi biasanya di internet ada gitu orang yang bikin disimplifikasi gitu anatominya kayak gini foto ini. Nah, ini bisa kalian download jadi referensi untuk melihat otot-otot manusia itu bentuknya kayak gimana sih bentuk dasarnya. Oke, ini sambil baca pertanyaan yang ini ya Mas ya, yang berhubungan sama proporsi dan juga balok dan silinder yang barusan dilakukan. Ini berhubungan juga sama 3 pertanyaan. Yang balok dan silinder dulu. Saya selahur dari UM. Saya selahur dari UM. Juga mau nanya nih Mas, untuk menentukan ukuran balok dan silinder buat proporsinya gimana ya Mas tipsnya? Yaitu kalian mempelajari proporsi. Tak tunjukkan lagi gimana cara bikin proporsi manusia. Proporsi manusia itu pertama kalian bikin garis panjangnya bebas. Terus kalian bagi 2 titik ini. Jadi ada 2 garis. Terus kalian bagi 2 lagi sisi atas ini. Ini bagian ini kalian bagi 2 lagi. Di bawah ini juga sama. Jadi bikin garis lurus, bagi 2, bagian 1 bagi 2, bagian ini bagi 2 lagi. Nah ini dari pembagian pertama tadi yang garis lurus dulu, terus dibagi 2 itu, di titik tengah ini tuh bagiannya hips atau pinggang. Bagian pinggang. Titik ini bagian navel atau pusar. Bagian sini itu bagian tulang rusuk. Kalau kalian merasakan di sini, ya bagian tulang rusuk itulah. Di sini itu bagian pundak. Ya, bisa tak gambar lah. Ini bagian sini ke sini tuh kalian bagi buat leher dan kepala. Itu aja sih sesuai apa sense kalian. Cukupnya itu seberapa? Kalau aku sih biasanya segini. Ini toh. Kita bagi sih. Hips. Ya wis gini. Ini misalnya kan ini tulang ujung, tulang rusuk itu. Tapi tulang rusuk sendiri itu ngelemnya kan biasanya sampai di sini. Ini kita bikin gini. Tulang rusuk. Tulang rusuk. Di sini hips itu bentuknya kayak apa ya? Kayak ember sih kalau menurutku. Bentuk basic shape ya. Ember kebalik gini. Oh, berarti ini. Kayak ember biasa. Di sini tuh bagian pinggang kalian sih bisa kalian sentuh itu tulang itu. Di sini bagian selangkangan. Terus di bawah ini tadi garis yang dibagi 2 tadi mana tadi?
ini tuh buat ini apa? Lutut. Ini lutut. Saya tarik lagi ke bawah. Ini kaki. Ini wis kaki. Terus buat tangan. Kan ini nih. Ini tulang belikat. Tulang apa namanya? Lupa aku. Ini tulang belikat. Sendi. Tangan itu panjangnya, tangan bagian atas ini ya, bagian itu panjangnya itu sampai di sini, sampai ujung bawah rusuk itu, ke sini, terus bagian yang ini itu sampai ke hampir ke sini. Dan panjang tanganmu ini sama dengan panjang kaki ini. Jadi tangan itu nggak terlalu panjang kok. Ini tangan. Terus kepala. Ya, ini proporsi manusia reguler, rata-rata manusia. Bedanya kalau anak itu proporsinya cewek sama cowok itu nggak terlalu beda sih. Mungkin bedanya cuma di lebar pundak atau lebar pinggang. Ya gitu doang sih bedanya. Itu tak cara bikin proporsi manusia. Oke, kalau misalnya untuk ini Mas, nentuin yang gambar atas itu kan ada balok, ada silidernya gitu. Nentuin itunya gitu kan sebelum masuk proporsi. Kan panjang pendeknya gitu. Nentuin apa nih? Ada ukuran balok dan silindernya gitu. Ya ini, ngikutin proporsinya tadi. Bentuk kepala sama bentuk torsonya itu seberapa sih? Lebih gampangnya, ya itu kalian pakai acuan dulu. Misal bentuk torsonya seberapa besar. Kalau di anatomi itu sih. Ini maksudnya kan ini torso. Kepala manusia itu gedenya segini. Jadi ini tadi kubus, kalian bagi dua, ini buat torso. Ya setengah kubus lagi ini tinggi kepalanya manusia. Itu sih kalau baginya. Apa itu maksudnya? Oh maksudnya yang lain? Ya itu kayak Mas yang tadi. Ya bagaimana ya caranya untuk menentukan panjangnya balok dan juga panjangnya kotak gitu ya. Ya mungkin udah terjawab juga kalau dilihat dari jawabannya sampean. Jawabannya Mas Rizky. Pertama latihan ini sih. Bikin proporsinya dulu. Kok lama-lama lah kebiasa. Iso merasakan ini lebih kurang besar atau kurang kecil gitu. Oke, sambil biasa. Oh itu, jadi langsung dipraktikkan. Semua yang tanya-tanya. Ini sambil itu ya, kita aplikasikan basic anatomi. Yang pertama kita gambar itu ini, torso. Torso itu bentuknya kayak, kalau katanya, lupa aku. Bentuknya itu kayak kipas. Bentuknya itu kayak gini. Ini nyambung ke pundak, ini nyambung ke dada tengah gitu. Lebih simpelnya. Jadi kita gambar torso. Nah ini ada yang universal Mas, pertanyaannya lebih meluas gitu. Mas izin bertanya, saya Florina. Kalau latihan menggambar gestur anatomi dan
dan lain sebagainya, lebih banyak belajar di media konvensional atau kertas, atau yang lebih digital? Maksudnya belajar lewat tradisional atau digital gitu? Iya, lewat yang kertas itu atau yang digital? Bebas sih, soalnya belajar gambar itu kan yang penting teorinya paham. Nanti kalau kamu aplikasikan ke tradisional atau digital itu ya sama, teorinya itu ya itu aja. Jadi terserah kalau kalian mulai itu digital atau tradisional. Kalau menurutku ada kelebihan dan kekurangan masing-masing sih. Kelebihannya digital itu kalian nggak bondo alat. Jadi kalian cuma modal tablet bisa gambar. Kalau di tradisional, misal pensil gitu, itu nanti buat kedepannya itu apa ya? Kalian kalau latihan di pensil itu lebih realistis gitu loh. Maksudnya, yo melihat langsung ke arah kertasnya, jadi biasanya lebih mudah juga gitu. Ya terserah sih kalian mau belajar lewat apa, lewat digital atau tradisional. Yang penting ya teorinya cari yang benar-benar betul gitu. Aku ada saran ini sih kalau mau latihan gambar itu, channel YouTube ada Proko. Di YouTube Proko itu bahas anatomi mulai dari yang paling dasar kayak gini sampai ke yang advance gitu, itu dibahas semua di situ. Terusan ada Modern Day James itu bahas khusus kayak gambar bentuk perspektif gitu. Itu ada, kalau mau painting ada itu sih. Proko juga bisa, ada channel YouTube juga, Swatches Art. Swatches Art itu channel YouTube punyanya artis Magic the Gathering. Itu isinya tutorial painting lengkap ya, dan dia juga biasanya itu Pak ngadain live stream, jadi bisa minta input gitu kalian ke situ. Nah, yang pertama tadi kan Proko ya Mas ya, yang kedua siapa Mas? Yang zaman sebutkan tadi. Modern Day James, itu YouTube juga itu. Cari Modern Day James, nggak pakai spasi, gabung semua. Modern Day hari James itu. Yang terakhir? Yang terakhir Swatches, tulisan gimana ya? SWATC. Ya gini, Swatches Art. Atau cari namanya langsung aja, klik Shirley. Ini kalau mau belajar painting di situ. Jos Mergonjos juga. Aku dulu belajar di situ juga. Lanjut iki ya. Iki kan torso apa itu, tulang iki torso. Ini tulang pundak, ya apa itu otot pundak ini. Lanjut ke biceps. Bentuknya kayak gini. Bagian otot bawah. Oh iya, kalian kalau gambar otot ini usahakan bayang 3D-nya juga ya. Kalau aku agak susah, soalnya ya saya belum bisa aku. Terlalu ribet. Nah ini ada yang mau tanya Mas, tapi mungkin ini kan yang bagian gelap terang berarti agak nanti gitu. Tapi dari Palembang berarti kita harus pakai bahasa Indonesia ini, Mas. Soalnya kan dari Palembang loh. Kita tanya saya ya, apa nanti pas gelap. Oke, jadi gini, halo Kak, saya Dela dari Palembang nih. Tentang perspektif, kalau gambarnya lurus aja dan cahayanya dari depan itu gimana atau gelap terangnya ya?
Nah, itu dari Dela, Palembang. Gimana pertanyaannya? Halo Kak, saya Dela dari Palembang. Tentang perspektif, kalau gambarnya lurus aja dan cahaya dari depan, itu gimana ya atur gelap terangnya? Maksudnya gini, misalnya di kepala. Maksudnya arah depan itu gini toh. Gini ya. Apa arah cahayanya langsung ke sini, kayak depan ke sini? Apa Kalau dari gimana? pertanyaannya gini, kalau gambarnya lurus aja dan cahaya dari depan, itu gimana ngatur gelap terangnya ya? Ya mungkin seperti itu Mas, kalau dari visualnya. Oh, kayak gini toh. Heeh. Kayak gambar apa ya? Selain ngatur gelap terang itu, saya tak cari no contoh gambar. Oke, sambil nunggu Mas Andika nyari contoh gambar, ini Bu Feni selaku dosen pengampu juga sudah masuk ke ruang Meet. Selamat pagi Ibu. Em, beliau ada namanya di sini dan tadi masuk saya juga dikabarin Mas TB kalau hadir juga untuk datang di workshop ini, pengampu mata kuliah manajemen kamera. Kalau gambar badan terus cahaya dari depan itu agak susah sih. Tapi di kataku tadi, gelap terang itu harus kontras karena apa? Biar jelas gitu. Tapi ada pengecualian. Kalau misal gambarnya gini, ini kan nggak kontras toh antara gelap terang itu. Gelap terang itu nggak kontras, tapi masih bisa dibedakan gitu. Masih bisa dibedakan mana bagian gelap, mana bagian terang. Itu yang bikin gambar itu terlihat itu terbaca jelas. Ini bagian gelapnya di sini, bagian terangnya di sini. Ya, jadi kalau misal kita gambar dari depan, cahaya dari depan, kalau kalian ada itu ya, kalau misal kalian mau desain, usahakan jangan gitu sih. Tapi kalau misal buat latihan, yo diperhatikan plane-nya, apa sisi-sisi tiap bagian mukanya itu. Misal mukanya gitu. Misal kepala, nah ini bagian mata, ini hidung. Jadi aku bikin tengkorak manusia ya. Soalnya gampang jelasinnya lewat sini. Ini rahang atas, terus ke sini tuh rahang bawah. Ini rahang bawah. Kalau kalian kurang yakin, coba aja apa itu bikin referensinya lewat 3D atau lewat foto gitu. Kalian coba foto diri sendiri, cahayanya dari depan. Kalau sepemahamanku sih, kalau cahayanya dari depan itu bagian sisi-sisinya yang gelap. Misalkan hidung gini, hidung kan gini. Kan hidung di 3D-nya itu gini loh. Ini ada bagian depan,
bagian depan, ini bagian samping. Bagian samping itu di sini. Jadi yang gelap itu ya bagian samping ini. Sepemahamanku. Untuk pastinya kalian coba lihat referensi ya. Ini juga mata masuk ke dalam itu pasti ini gelap. Ini juga sing ke dalam-dalam itu gelap. Kan kepala itu ikut toh. Kepala itu bentuk dasarnya gini. Di hidung, sisi samping, di sisi kepala itu pokok ada 2 sisi gitu kok, kayak kubus itu tadi, sisi depan sama sisi samping. Nah kalau di gambar ini sisi sampingnya itu ada di sini, samping ini sisi samping, ini sisi samping, ini sisi samping, sisi samping, ini sisi samping. Ya gini. Cahayanya apa itu bayangannya dari samping-samping. Cahaya yang paling terang ada di depan gitu. Gitu loh sih. Ini tak. Ya kok gini sih. Ya mungkin bisa di zoom sedikit untuk Mas Andika. Di zoom. Untuk kepala. Nah, seperti itu dari Mbak Bella ya. Tengkorak ya. Ini bagian sini nih, apa itu lupa, nggak tahu namanya apa. Bagian pipi, bagian samping, rahang. Ini rahang juga. Ya gini sih pemahamannya. Ya. Jadi kalau misalkan ditangkap dari depan atau kata Mbak Della tadi seperti kamera depan, datangnya cahaya itu berpengaruh ya Mas untuk gelap terangnya. Kalau kamera matahari dari barat, ya kan misalkan gini kan modelnya dari depan, nah kemudian ada cahaya masuk dari barat misalkan, kan mempengaruhi juga yaitu gelap terangnya. ada cahaya juga dari sini gitu. Nah misalkan seperti itu, berarti bisa merubah juga ya, meskipun tampak depan mukanya, tapi gelap terangnya itu beda-beda, begitu ya Mas? Kalau aku pengamatanku sih, kalau di kamera itu iya, apa itu mempengaruhi benda, gambar apa tuh benda yang ngadepnya hampir lurus kayak gini. Itu sisi yang bayangannya itu lebih gelap daripada benda yang sisinya setengah-setengah kayak gini. Meskipun arah cahayanya sama-sama dari depan sini. Itu entah kenapa, mungkin karena foreshortening dari sisi sini, jadi kelihatan apa itu pantulan cahayanya itu nggak mantul ke mata kita, jadinya kelihatan lebih gelap atau apa, nggak tahu sih. Tapi ya itu, yang hampir kelihatan ke depan gitu, biasanya yang sisi-sisi bayangan itu lebih gelap daripada benda yang kayak gini, yang sisinya hampir kelihatan setara semua gitu. Itu sih pengamatanku. Aku nggak tahu juga itu kenapa. Lanjutin.
Mungkin untuk Mbak Dela sudah terjawab ya. Oh ya, makasih banyak dari Mbak Dela, Mas Andika. Oke, mungkin bisa dilanjut praktek ya Mas. Sementara saya menggantikan Mas Alfi tadi ya selaku moderator. Soalnya Mas Alfi masih di belakang. Silakan Mas Andika dilanjut. Oke, sudah jam berapa? Jam 11 cuy. Iyalah, tak cepetin aja. Ya, mungkin bisa dicepatkan. Kira Hanto. Ini otot perut. Ini apa itu otot bagian belakang itu. Bentuknya segitiga sampai turun ke sini. Ini otot perut. Sini pinggang. Sini udah pantat di sini. Ini paha. Paha itu bentuknya gimana ya? Ototnya tuh kayak gini. Ini bagian bawah, bagian atas, bagian luar. Jadi bagian luar itu rotok gede, agak besar. Bagian bawah itu kecil, bagian dalam ya di dalam situ. Terus kaki. Oh, ini kelihatan otot-otot tuh. Tapi kalau kaki itu sebenarnya kebanyakan tulang. Di depan ini tulang wis. Tulang kering itu. Ototnya itu cuma segini. Ya, otot. Ini sama. Ini bagian dalam ini toh. Bagian dalam paha. Ini tulang otot bagian sini. Ini tulang. Ini ototnya. Terus leher, kepala. Kepala itu bentuknya kayak gini. Ini rahang. Ini bagian belakang kepala ini. Lehernya itu di sini. Jadi sesuai perspektif, kelihatan dari bawah sedikit. Bawah sedikit, segini. Ini bagian mata. Ini kepala, tempurung kepala. Simpelnya gini lah. Pokok kelihatan 3D-nya. Ini jadi manusia. Terus lighting. Misal kita lightingnya gimana ya? Lightingnya dari sini lah. Depan gini. Caranya lihat itu, dilihat plane-nya. Bagian depan itu mana aja sih? Bagian depan itu sini toh. Ya tak coret bagian cahayanya. Bagian cahaya itu di sini. Ya bagian bayangan. Bayangan. Sesuai plane-nya basic shape tadi. Bayangan. Ini karena dari atas ya, jadi di kaki ini yang kena cahaya cuma segini. Kebanyakan kena cahaya di bayangan. Nah, ini gini. Ini agak depan berarti kena banyak. Bayangan. Kalau shading pemisahan bayangan cahayanya gini toh. Terus kita masuk ke value. Kalau value itu biasanya aku banyak melihat itu kesalahannya itu
cahaya itu benda yang kena cahaya itu pakai value yang kurang banget. Misal mereka itu pakai 8 apa 9 10 gitu, 8 9 10. Sebenarnya itu enggak. Benda yang kena cahaya itu biasanya value-nya itu ada di 5 atau 4 atau 3 sini. Paling umum biasanya malah 3 sama 2 itu. Soalnya di value 8, 9, 10 ini udah biasanya itu value-nya cahaya, itu sumber cahaya. Sumber cahaya yang ya kayak lampu gitu, kayak pantulan kaca reflektif yang kena cahaya gitu. Itu pakai value yang 10, 9, 8 gitu. Jadi untuk pertama bayangan itu kita pakai satu value. Kita blok dulu bayangannya. Terus cahaya. Nah, ini cahaya nih tergantung cahaya apa itu sumber cahaya juga sih, dan tergantung value skin juga. Tapi untuk workshop ini kita coba pakai 5 ya lah. Pakai 5, ini jangan lupa diklik emas. Cahaya dari depan sini, berarti cahayanya gini. Ikutin bentuk 3D. Ini kena juga, ini kena dikit, ini kena segini. Ini bentuk sketch sih, soalnya kalau gambar yang lebih detail gitu bakalan lama nanti. Oke, ini sambil jalan ya Mas ya. Ada apresiasi juga dari Ibu Feni, selaku dosen pengampu mata kuliah. Apresiasi saya, workshopnya bagus, menarik juga, bermanfaat untuk melatih kemampuan menggambar figur secara digital. Wah, Itu dari dosen pengampu kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi Mas Andika ini adalah mahasiswa di KP 2018 ya Mas, offering E, betul ya Mas ya? Ya, 2018. Oh, 2018 juga offering E. Tapi karya-karyanya jika kita lihat Instagramnya Mas Andika, sebentar, saya share nggak apa-apa Mas link Instagram ini? Monggo. Instagramnya Mas Andika. Monggo. Jika kita lihat karyanya Mas Andika ya memang ya pro lah. Ya mungkin teman-teman yang kurang paham di sini bisa langsung tanya-tanya ke DM-nya nanti. Ya nggak apa, open kok DM-ku. Kalau misalnya nanti punya proyek-proyek besar ya bisa Mas hire Mas Andika lah ya. Atau yang gambarnya emang udah pro, monggo aja BPE kita bisa collab atau ada kerjaan gitu. Nah itu udah ditawarin. Kapan lagi kalau nggak di workshopnya vaksinisasi, tawarin langsung kreatornya, diajak collab lagi. Nah ini Mas TB ada pertanyaan buat Mas TB. Ini rekamannya di-upload di mana gitu? Rekaman?
Oh Iya, ya, rekaman mungkin dari nanti mic-nya. teman-teman screenshot ya, teman-teman screenshot ini sesi webinar. Nah nanti ada sesi apa ya, absensi lah untuk teman-teman nanti mendapatkan sertifikat dari kita begitu. Mungkin sementara disimpan aja dulu screenshotnya, baru nanti bisa dikirimkan ke Google Form ya nanti di akhir Iya, acara dibagikan. anu Begitu. Mas TB, yang ditanyakan ini kan direkam nih. Ini loh, workshopnya kan direkam dari awal tadi gitu. Nah itu bakal diupload di salah satu drive atau link atau apa gitu enggak gitu sama panitia? Atau hanya sebagai arsip? Oh iya ya, oh iya iya ya, ya. Nanti insya Allah kita upload di YouTube ya. Dari workshop ini hari ini kita upload ke workshop. Maksud saya upload di YouTube. Nanti kita share sebar linknya di melalui Instagram kita vaksinisasi. Begitu Mbak Reza ya. Ya, jadi itu Mbak Reza untuk nanti linknya bakal di-share di vaksinasi, di Instagramnya vaksinasi. Bentar, saya mungkin teman-teman yang belum follow Instagramnya boleh follow vaksinasi. Ya Nah, nanti semua informasi kayak sertifikat dibagikan atau dan lain-lain bisa dipantau di Instagramnya vaksinisasi. Gitu. oke, jadi komunikasinya nanti apapun dilakukan di sana dan berbentuk satu arah. Monggo, yang teman-teman belum follow silakan, belum mengunjungi silakan kunjungi pamerannya. Ada virtual pameran juga. Oke, sambil lanjut, monggo Mas Andika lanjut. Ayo. Terus ada lagi mungkin aman ini yang Mas Fadil yang belum. Ini tadi itu ya, tak tambahin highlight. Mbak cahayanya, highlight itu cahaya bagian benda yang terkena cahaya, yang menghadap langsung gitu loh. Jadi kan ini misal cahaya dari sini, ini itu menghadap langsung. Jadi ini paling terang, ini paling terang, paling terang. Iya gitu toh. Lanjut Mas, monggo. Oke, sambil Mas Andika lanjut dan prosesnya mungkin bisa di zoom, agak di zoom gitu enggak apa-apa. Ini aku bentuk simbol tok sih. Oke, enggak. Jangan lupa juga buat audien atau peserta hari ini yang datang di akhir acara, nanti ada pembagian link absensi untuk sertifikat juga. Jangan salah untuk mengisi namanya. Kalau dari panitia kira-kira kan gimana Mas B, ada setelah ini mungkin dimasukkan di satu grup WA khusus gitu untuk kali aja nanti ke depan ada acara-acara lagi. Oh tidak Mas, mungkin nanti kita, oh ya di situ ada mencantumkan nomor ya, nomor WA nanti, dan juga untuk mencantumkan email nantinya. Nah kemudian kita sertifikatnya kita kirim melalui email. Jadi jangan males-males untuk buka email teman-teman di sini. Oke, jadi di broadcast lewat email gitu ya Mas. Ya ya benar. Oke. Jadi teman-teman jangan sampai tipu emailnya. Gini doang sih kayaknya. Ya udah nampak figur seseorang sih udah bagus. Karena waktunya wis 11.10 ya. Ya gini lah. Misal kalau ada yang kurang jelas langsung tanya aja. Apa minta workshop itu praktek yang lebih detail lagi nanti tak buatin aja. Ya gini sih. Nah, ini Mas ada satu pertanyaan lagi gitu yang masuk. Nah, ini. Saya Fadil dari Turen mau tanya untuk menentukan depth of field itu gimana ya tipsnya kalau untuk painting. Makasih Mas dari Ainur Fadil dari Turen. Apa nih? Depth of field. Iya. Depth of field itu kamera apa
value atmosfer ya maksudnya. Mungkin Mas Ainur Fadil bisa spesifik lagi di komentar gitu, kamera atau apa satunya tadi Mas? Tuh. Value itu value scheme. Atmosfer itu kan. Atmosfer. Ya, value atmosfer yang ditanyakan sama Mas Ainur Fadil tadi. Kalau value atmosferiku, kita bikin contohnya itu aja, scenery, pemandangan. Biasanya sih value scheme-nya itu dari gelap ke terang, misalnya background-nya gelap, pintunya agak terang, terus foreground-nya itu yang paling terang. Ini gambar cewek. Value scheme itu ada gini, ini cara paling gampang untuk menampilkan depth of field. Dan ada juga yang paling umum dari terang ke gelap. Gini. Misalnya bukit. Ini foreground. Jadi pohon. Bicara paling gampang untuk memperlihatkan depth of field ya. Kalau semisal dalam scene itu mustahil untuk memperlihatkan perspektif. Kalau misalnya pemandangan itu lah perspektifnya agak susah dilihat toh. Jadi gimana caranya kita memperlihatkan sense kedalaman? Ya pakai depth of field, bisa depth of field kayak gini, pakai overlapping, tiap benda itu ngehalangi masing-masing, jadi kelihatan mana benda yang di depan, mana benda yang di belakang gitu. Gitu aja. Depth of field. Ya, ada lagi? Halo? Ya Mas, udah terjawab Mas Ainur Fadil untuk pertanyaannya. Kalau sudah, ini ada lanjutan dari Mas Robani. Nah, Mas Robani tanya lagi nih, Mas, kira-kira bedanya keduanya apa untuk value atmosfer dan satunya tadi? Value apa? Value atmosfer sama apa tadi? Yang satu, Mas Devi masih ingat yang satu? Depth of field atau apa tadi, lupa. Mungkin Iya, bisa di satunya value jabarnya Mas Salahur. Kok tiba-tiba lali pisan? Lali juga. Mungkin beda dari kedua ini ya Mas. Yang satunya backgroundnya itu lebih terang, yang satunya lebih gelap. Itu apa bedanya? Kedalamannya itu apa bedanya? Kayak gitu. Mungkin itu sih yang Mas Salahur. Oh, kalau kan masing-masing dua value scheme ini itu tujuannya untuk memperlihatkan itu toh kedalaman. Nah, bedanya kalau siapa itu yang gelap sama terang ini bedanya yo tergantung scene-nya juga. Kalau misalnya scene gelap ini biasanya dipakai di malam hari. Kan malam hari kan yo malam itu gelap toh. Tapi untuk memperlihatkan karakternya biar nggak ngeblend sama background-nya, biasanya itu karakternya ini yang dicahayai. Jadi karakternya yang paling terang dan background-nya itu gelap. Kalau ini ya scene biasa ini, kalau yang terang itu. Karena cahaya itu, langit itu biasanya cahaya yang paling terang. Langit itu bisa jadi sumber cahaya juga kok, selain matahari. Ini langit yang paling terang, terusan tanah, san pohon. Kenapa yang paling dekat itu paling gelap? Yo biar bedakan aja. Dan
ada itu juga sih, pengaruh apa ya, lupa loh. Exposure kah? Exposure mungkin, yang bikin benda yang paling dekat itu kelihatan gelap. Dan apa tak jelaskan ini juga maksudnya atmosfer itu apa? Atmosfer itu terjadi karena tebal tipisnya udara yang ada di bumi itu. Jadi semisalkan kalian punya benda, misalnya ini lingkaran. Dan ini ada lingkaran lagi. Misalnya jauh ya. Kok gitu? Inilah. Misalnya kalian punya lingkaran di depan, lingkaran di belakang, ini di belakang lagi. Nah, atmosfer itu semisal kalian punya benda dengan value yang sama, untuk memperlihatkan jauh dekatnya benda itu, ya atmosfer itu. Atmosfer itu kan udara, tebal tipisnya udara. Lah, tebal tipisnya udara itu juga mempengaruhi cahaya yang nyampe ke mata kita. Jadi semakin jauh itu biasanya semakin hitam, itu semakin putih. Semakin jauh semakin putih. Ngeblend, itu mencampur dengan value langit biasanya. Ini semakin jauh itu ya semakin putih gini. Ini sih atmosfer itu. Bisa kalian lihat kalau kalian di gunung. Kalau misalkan di gunung kan yang dekat itu gelap, semakin jauh itu kayak ada kabut-kabutnya gitu. Ya gitu sih. Itu atmosfer karena pengaruh tebal tipisnya udara. Coba. Oke, mungkin ini Mas Robani juga ngingetin depth of field kamera kalau nggak salah gitu, yang diomongin pertama tadi sama atmosfer. Wah, depth of field kamera. Iya. Kamera itu cuma itu sih, perspektif nggak sih? Iya, Mas, ingat saya juga cuma perspektif. Mungkin Kalau yang atmosfer kan udah detail ya, lebih detail dijelasin. Nah, sambil jalan dulu enggak apa-apa, Mas. Ini ada satu pertanyaan, tapi jalan dulu sebentar gitu. Saling isi. Oke, aku jelasin depth of field itu yang kamera. Jalan lanjut untuk ininya. Oh ini, Karakternya itu. Ya, karakternya gini toh sih. oke. Mungkin sekalian bisa diwarna sedikit gitu Mas, simpel-simpelan. Bisa ya? Satu bagian aja gitu. Yes. Kalau warna aku biasanya pakai apa? Layer dengan layer blending itu color. Terus tinggal ambil warna kulit. Oh, gimana nih? Gini terus. Nah, ini apa? Tips juga. Usahakan bayangan dan cahaya itu warm cool-nya itu beda, maksudnya temperatur warnanya. Kalau semisal sumber cahaya kalian itu warm atau hangat, usahakan shadow kalian itu lebih dingin. Karena apa? Ya biar kontras aja. Dan dari sisi desain itu apapun yang terbaca dengan jelas, terbaca dengan kontras itu lebih baik daripada yang setengah-setengah. Kalian perhatikan aja yang di apa ya? Biasanya ya di film-film meskipun kelihatannya cuma satu warna gitu, coba kalian color pick antara bayangan dan cahayanya, pasti ada beda
color temperatur. Pasti yang antara salah satu lebih hangat dari yang lain atau salah satu lebih dingin dari yang lain. Aku kalau ngewarna dari gambar ini agak susah sih. Mending dari gambar lain aja. Misalnya gambar iki lah. Kita ubah jadi grayscale. Kasih color. Sama yang kayak tadi. Mungkin bisa di zoom Mas, enggak apa-apa. Zoom lagi, ya. Ini. Agar ya lebih detail fokus. Sambil jalan ada pertanyaan lagi dari Mahardika Wahyu. Assalamualaikum Mas, izin bertanya, buat artis pemula lebih baik nge-push apa dulu ya Mas? Anatomi, komposisi atau story dulu? Soalnya masih kebiasaan maunya rendering ya biar cepet Wah, improve gitu loh. jangan mengulangi kesalahan yang tak buat. Karena aku pertamanya itu belajar langsung yang ribet-ribet gitu. Hasilnya adalah aku butuh 5 tahun buat cuma mempelajari fundamental. Yang seharusnya bisa ditempuh 1 tahun kalau kalian dari awal fokus fundamental. Nah, fundamental itu apa sih? Fundamental itu ada mulai dari gambar ya. Ada anatomi, perspektif, sense of 3D tadi itu. Anatomi, proporsi, perspektif, itu kalau gambar manusia sih. Dan gambar 3D. Apa itu? Shape. Apa itu? Solid drawing. Itu kalau gambar. Kalau painting, kalian ada fundamentalnya itu ada value, ada lighting. Ini kalau dari gambar hitam putih dulu ya. Ada value, ada lighting. Itu ada 2 itu fundamentalnya. Kalau sampai ke finishing itu ada warna, ada itu tadi atmosfer, ada focal point, ada itu. Pokoknya yang kalian pelajari itu coba lihat di YouTube ya. Ada fundamental sama ada basic design. Itu yang kalian pelajari sih. Kalau basic design itu bahasa Indonesianya ya nirmana itu. Nirmana 2 dimensi, nirmana 3 dimensi itu basic design. Itu sih yang kalian pelajari. Itu kalau kalian fokus di situ, ya sampai apa itu udah bisa itu kalian nyoba gambar yang ribet kayak gambar-gambar di game Mobile Legends gitu, ya gampang bakalan ya. Yang penting fundamentalnya dulu ya. Soalnya kalau kalian belajar dari gambar-gambar itu ribet dulu, nanti belajar fundamental itu susah karena kalian udah itu kayak udah sok tahu gitu loh. Misal kalian gambar manusia karena apa itu gambar manusia ya, yang seharusnya kayak gini itu, yang seharusnya akuratnya kayak gini, tapi karena kalian dulunya belajar dari itu, dari gambar itu nyontoh-nyontoh gambar yang susah, kalian tuh cenderung akan mengikuti ilmu yang sebelumnya kalian pelajari gitu. Apa itu? Ya ilmu yang salah itu loh. Ilmu yang salah yang kalian pelajari dulu itu. Jadi ya agak susah kalau misal belajar fundamental. Caranya kalau udah terlanjur gimana? Ya kalian usahakan berpikir kosong. Maksudnya berpikir seperti gelas kosong kalau mau belajar fundamental itu. Kalau udah terlanjur apa? Udah terlanjur belajar yang salah-salah itu. Itu sih. Belajar tahu. Itulah. Jadi fundamentalnya dulu ya Mas yang penting. Kok bisa sampai 5 tahun lah? Kan Mas Andika mulai tahun berapa Mas untuk yang Dari mulai SMK. terjun gitu? Dari SMK. Coba tanya Osolahur gambar SMK ku pertama kayak opo. Hancur. Oke itu Mas Solahur. Ayo apa Mas Solahur? Seperti apa Mas Solahur? Udah keren kok waktu SMK. Apaan nih? Jadi Mas Solahur itu SMK juga sama Mas Andika? Iya Mas. Berarti 5 tahun itu
yang seharusnya dipelajarin 1 tahun. Aku bisa gambar ini awal-awal kuliah ini loh. Kan 3 tahun di SMK, terus 2 tahun ini gambarku rada apik. Barusan ini gambarku rada apa itu kelihatan decent lah, kelihatan rada bagus gitu barusan ini. Padahal seharusnya 1 tahun untuk belajar fundamental. Kalau kalian fokusnya awal-awal itu fundamental, 1 tahun bisa ditempuh koyok skillku yang sekarang ini. Nah, itu Mas Andika udah keceplosan, jadi akselerasi. Akhirnya kan keceplosan. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Permisi Kak, saya Fahrul Mutakin, izin bertanya. Gimana caranya dapetin Unity jika terdapat 2 objek atau beberapa objek dalam satu frame dalam satu frame? Unity, ini berarti Nirmana itu ya. Unity itu apa sih? Unity itu kesatuan. Kesatuan, ya. Kalau kalian punya beberapa objek, cara menyatukannya ya kalian kumpulkan di satu titik. Itu cara paling mudah. Misal ini objek, ya kalian kumpulkan satu titik gini. Nah, terus gimana caranya kalau misal scenery gambar yang ribet gitulah. Misalnya kita butuh objek di sini, tapi kita juga butuh objek di sini karena kebutuhan desain, kan butuh objek di sini. Cara menggabungkannya adalah pakai garis. Hubungkan objek ini itu, usahakan disatukan dengan satu bentuk, satu garis. Mungkin agak di zoom nggak apa-apa Mas? Zoom. Nah, mantap. Saya tak bikin Nirmana ya. Misal Nirmana, ini misalnya ada bundar, ini ada bintang, ini ada segitiga. Kan ini kelihatan mencar toh, cara gabunginnya ya pakai garis. Bisa pakai garis langsung gini atau pakai benda yang punya irama atau menuju ke sesuatu. Misal gini, dan bisa pakai irama gitu. Jadi ada benda gini yang menghubungkan itu, kan ini ya enggak apa maksudnya, bukan garis yang langsung nempel gitu. Ini kayak susunan benda gitu, susunan benda yang membentuk sebuah gerakan atau sebuah garis gitu. Ini bisa juga. Nah, kita ambil contoh dari gambar garis. Nah ini kan, inilah hampir itu toh. Ini juga, ini sama ini itu kayak hampir kepisah-pisah. Caranya biar kelihatan unity-nya itu ya, bagian badan ini nyambung ke sini, terusan ini kan kursi, ini bagian apa itu, guci ini nyambung ke sini, jadi kelihatannya satu gitu. Kalau semisal aku gambarnya, misal ini orang, ini burungnya tak taruh di sini, meskipun deket gini, dan ini gucinya semisal tak taruh agak ke sini, agak ke samping sini, itu bakalan nggak unity, kelihatannya bakalan berdiri sendiri gitu. Ya caranya ya gini, menggabungkan ini objek-objek ini, atau kata lainnya itu overlap itu saling menghalangi gini, itu biar kelihatan unity-nya. Itu sih. Oke, jadi saling mengaitkan satu sama lain gitu ya kalau Nirmana. Ada Nirmana. Oke, karena ini ada mungkin pertanyaan terakhir dari Mas Robani. Mungkin
karena saya pemula nih Mas, buat warna hangat sama warna dingin itu bagaimana ya Mas? Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena udah jam 11.31, mungkin kita akhiri jam 11.45 gitu maksimal. Gitu. Bagaimana Mas untuk buat warna hangat sama warna dingin itu gimana ya Mas nentuinnya? Mungkin ada bocoran-bocoran palet ya. Kita carikan gambar dulu. Ini gambar color wheel. Color wheel. Tapi pertama kita jelaskan dulu color itu apa. Cahaya putih, kalau kalian lewatkan ke prisma, kaca prisma itu, lalu cahaya putih itu akan menyebar menjadi warna pelangi, warna ini. Yaitu awal mulanya terbentuk warna. Nah, warna gelap, warna hangat dingin itu pengelompokan ya warna hangat, warna yang terasa hangat dan warna yang terasa dingin itu dikelompokkan. Biasanya sih dari sini. Di sini itu bagian hangat. Di sini itu bagian dingin. Ini sebenarnya itu sih psikologi warna. Awal ditemukannya itu karena warna, misal kalian lihat es atau lihat malam gitu. Malam itu kan warnanya biru toh. Dan sore itu warnanya oranye. Nah, itu yang membuat psikologi warna itu, karena kalian kalau berada di sore hari itu terasa hangat, dan dingin itu pas di malam hari itu terasa dingin, yaitu yang membuat psikologi warna hangat dan dingin itu. Dan apa manfaatnya di gambar? Ya manfaatnya untuk membuat mood. Kalau kalian ingin membuat mood yang damai, hangat, dan romantis gitu, biasanya kita pakai color palette yang hangat. Kalau paling merah, oranye, kuning gitu, itu yang biasanya yang dipakai. Kalau kalian membuat scene yang depresi, takut, tanpa harapan gitu, biasanya kita pakai palet warna dingin. Sebenarnya bisa pakai dua-duanya kalau kalian paham teori warna. Tapi untuk amannya kita pakai pemisahan hangat dan dingin ini. Kalau misal mau bikin artwork. Kalau gambarku ini, aku ingin menunjukkan kalau karakter ini tuh jahat. Jadi kita pakai color palette yang didominasi oleh warna biru. Ini toh. Biru ini warna dingin juga, kalau kalian lihat. Dingin. Dan aku pakai warna hangat untuk balance saja, untuk menyeimbangkan. Soalnya karena misal dalam satu gambar itu isinya warna dingin semua, nggak bakalan kontras. Jadi untuk membalance-nya itu pakai warna hangat dan dingin. Meskipun warna hangat ini kalau kalian color pick, kelihatannya ya nggak terlalu hangat-hangat banget. Hampir menyentuh ini malah. Hampir menyentuh abu-abu. Ini ya itu sih. Tujuannya ya untuk mood gambar. Oke, jadi gimana Mas Robani, apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Mungkin bisa di kolom komentar. Nah, teman-teman juga jangan lupa, peserta di sini jangan lupa bahwa ada link absensi yang sudah dibagikan oleh panitia. Ingat, jangan sampai tipu dalam mengisi. Dicek kembali. Nanti kalau misalnya offering C ada acara lagi, itu pasti mungkin dikabarin, ada bisa juga di email gitu, nggak tahu kan database-nya offering C. Nah, segera teman-teman isi link absensi di link yang sudah dibagikan. Itu karena berkaitan juga sama sertifikat, berkaitan juga sama daftar hadir, begitu. Mungkin ini Mas Andika, last statement. Kira-kira ada beberapa poin atau poin-poin yang mungkin bisa disampaikan buat kita semua di dalam workshop ini. Apa yang harus kita lakukan ke depan
depan saat ini Oke. besok? Saranku sih, kalau kalian ingin mendalami gambar ini, fundamental sama referensi. Itu top. Kalian biasakan fundamental itu kalian asah, dan biasakan menggunakan referensi. Kalau kedua itu kalian udah kebiasa, gambar apapun bakalan bisa sih. Itu top sih. Oke, siap. Terima kasih Mas untuk saran yang sudah diuraikan untuk kita semua. Siap. Apabila ingin mendalami materi ini, dan mungkin nanti materinya juga bisa dibagikan ya Mas TB. Nah ini untuk Mas TB adalah statement Mas. Apa yang mungkin tips yang kita bisa, mungkin bocoran-bocoran acara lagi ke depan, mungkin gitu kan Mas TB jadi ketua pelaksana di sini. Ya mungkin itu sih dari saya ngambil uraian dari Mas Andika tadi ya. Jadi kalau misalkan kita mendalami sebuah hobi, misalkan menggambar lah ini istilahnya. Nah kita dalami, kita pelajari dari awal terlebih dahulu. Jadi urut begitu ya. Jangan tiba-tiba langsung Jangan lupa dari ya jangan lompat-lompat. Tiba-tiba langsung ke cara Z, tidak mempelajari ABC dulu kayak gitu. Nah, itu mungkin sih dari saya. Terus kemudian untuk event ini kali ini vaksinisasi, alhamdulillah ini hari terakhir dan teman-teman yang di sini belum melihat pamer kita bisa melihatnya di akun Instagram kita vaksinisasi seperti itu. Saja mungkin dari saya. Jangan lupa ya nanti kita foto bareng kalau bisa menyalakan kamera, dinyalakan itu. Oke, ini 2 menit untuk mempersiapkan foto bareng. Silahkan teman-teman semua bisa menyalakan kamera untuk dokumentasi yang akan dirilis juga di Instagramnya vaksinisasi. Dan teman-teman juga bisa mengikuti juga akun Instagramnya Mas Andika di Andika_RI ANDHIKA_RI. Nah, itu ada portofolionya banyak yang bisa kita lakukan eksplorasi di situ. Silakan sambil Bisa menunggu langsung kita. DM juga nanti. Bagaimana Mas TB? Ya nanti kalau misalkan di sini kurang cukup langsung minta ajari Mas Andika ya. Langsung mentor. Ya siapa tahu nanti Mas Andika ke depan ini ada misalnya kelas gitu kan, mulai dari sini yang kolaborasi sama OpenC kan, kita tidak tahu ke depan yang terjadi, tapi bisa lah gitu. Oke, 1 menit teman-teman, silahkan semuanya bisa on cam terus didokumentasikan. Teman-teman dari panitia yang mendokumentasikan ya Mas ya? Ya benar Mas. Oke, ayo on cam 1 menit lagi, kesempatan on cam. Saya hitung 1 sampai 5, silahkan didokumentasikan ya Mas panitia, Mas Sulahur atau Mas TB dan kawan-kawan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Saya hitung sampai 2 lagi untuk dokumentasi yang kedua dengan ekspresi yang berbeda. Sampai 2. 1, 2. Oke, 1 kali lagi, hitungannya sampai 2. 1, 2. Oke, terima kasih semua peserta yang sudah datang di acara workshop hari ini. Semoga apa yang didapat bisa jadi bahan acuan dan menjadi bahan bakar baru lah, kurang lebih seperti itu, untuk kita lakukan bagaimana eksplorasi ke depan. Saya berharap komunikasi terus terjalin dan ada hal-hal yang bersifat berkelanjutan, itu dari saya. Terima kasih, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan atau mungkin bingung dalam hal kata, mungkin membacakan pertanyaan dan lain sebagainya. Saya Albi Aruna, terima kasih, saya tutup workshop ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman bisa meninggalkan ruang meet ini. Jangan lupa isi presensi ya.
Soy. Mantap, mantap. Ma bro, ini ada ini ya, Mas TB. Link presensi Iya, ya. nggak di up ulang gitu. Takutnya nanti ada yang belum presensi masih nunggu. Udah tak up ulang. Oh ya. Terus ada yang nunggu recordnya. Banyak sekali yang nunggu recordnya. Kayaknya ada yang Oh iya, mungkin ya. lewat 30 dan lain Nanti sebagainya. kita usahakan upload di YouTube. Oke. Hari ini Terus kita. Oke. ini banyak sekali mungkin ya ucapan terima kasih. Ada terima kasih semuanya untuk narasumber dan juga panitia gitu. Dan mungkin berharap untuk ini ada berkelanjutan gitu ya. Nggak tahu kan vaksinisasi 1 bulan. Sudah cukup kayaknya. Ya mungkin nanti Mas Dika kayaknya yang bisa mengatakan sendiri, kita bantu publikasinya seperti itu. Boleh lah, boleh. Ada kelas-kelas gitu mungkin. Ya, Butuh ya, maintenance benar. mungkin. Ya kita bisa lah maintenance ya Mas ya. Bisa. Oke. Oke, saya Ini udah ya udah. atau gimana? Udah ya Mas ya. Udah. Nggak ada rapat ya untuk setelah evaluasi atau apa nggak ada? Mungkin Sekalian nanti evaluasi ya. nanti sore sih mungkin untuk panitia. Oh, alah kita mau tak kira ada evaluasi. Ada teman-teman audiens peserta ya. Oke, tak kira ada evaluasi webinar. Nanti. Oke, siap. Nggak apa-apa. Aku balik dulu ya. Ini saya tutup. Terima kasih Mas Aldi. Mas Solahur, Pak Mas Andika, terima kasih. Semoga kita semua bisa berkelanjutan. Semuanya sehat-sehat selalu, Rek. Pak, assalamualaikum. Ya, terima kasih Mas Aldi. Terima kasih. Terima kasih Mas Andika. Thank you. Ku tak out pisan. Bye. Suwun, Dik. Suwun.